Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya Aan de uitkomst van het aanstaande beraad bestaat nu bij eigenlijk niemand twijfel meer. Merdeka! Bung Hatta, salah seorang tokoh proklamator bangsa penggagas ekonomi kerakyatan, Bapak Koperasi Indonesia dan negarawan sejati. Hatta lahir tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pojok alam Minangkabau. Ia lahir dari keluarga yang sangat disiplin. Ayahnya adalah keturunan Muslim yang taat. Kakeknya juga ulama yang sangat terkenal. Sedangkan ibunya keturunan saudagar. Silsilah orang tuanya membentuk karakternya yang taat pada agama, cinta kebenaran dan kuat kepercayaannya untuk mencapai cita-cita yang ditujunya. Di samping itu, pembawaannya juga telah membentuk dirinya untuk menaruh perhatian pada bidang ekonomi. Sehingga selain ia mendapat gelar proklamator Republik Indonesia, tokoh pergerakan, ia juga diberi julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Debutnya dalam politik dimulainya sejak ia masih sekolah di Mulo, yaitu menjadi anggota Jong Sumatrenan Bon atau yang disebut dengan JSB, yang menghantarkannya ke panggung politik nasional. Setelah pendidikannya selesai, ia melanjutkan ke Prince Hendrik School, sekolah menengah dagang di Batavia. Di sekolah itulah ia banyak menimba ilmu dan menggali filsafat. Bung Hatta juga pernah belajar di Belanda. Ia menjadi anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Dari Belanda, Hatta dan kawan-kawannya ikut berjuang dan menyusun strategi perjuangan untuk Indonesia merdeka. Sejarah mencatat, pada tahun 1926, Hatta telah diputus Perhimpunan Indonesia untuk menghadiri Kongres Demokrasi. Perdamaian Internasional di Berlin, dekat Paris. Untuk pertama kalinya Indonesia mendapat kesempatan berbicara di forum internasional perihal perjuangan kemerdekaan. Sehingga nama Indonesia sejak saat itu mulai dikenal dalam dunia politik. Pemerintah Belanda terkejut dan marah karena istilah Indonesia dipergunakan dalam politik. Belanda sudah mulai lirik macan pada Bung Hatta sejak 24 September tahun 1927 ketika ia menulis pembelaannya terhadap Dr. Cipto Mangunkusumo yang dibuang Belanda ke Banda Neira. Akibat tulisannya, ia ditangkap oleh Belanda. Seperti telah ditegaskan di muka bahwa Hatta adalah politikus tulen yang kuat pendiriannya untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hatta tetap pantang menyerah untuk membela kemerdekaan rakyat Indonesia. Pada tahun 1927, Perhimpunan Indonesia mengikuti Kongres Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Brussels. Delegasi Indonesia terdiri dari Muhammad Hatta, Nazir Datuk Pamuntjak, Gatot Tarunami Harja, dan Ahmad Subarjo, di mana Hatta terpilih sebagai salah seorang anggota badan eksekutif bersama Nehru, dengan Albert Einstein sebagai ketuanya. Sejak dini, Hatta telah menyusun strategi perjuangan politiknya dan membina solidaritas internasional dalam upaya menyusun kekuatan untuk menghapuskan kolonialisme dan imperialisme di tanah air khususnya, dan di negara-negara Asia Afrika pada umumnya. Perjuangan yang gigih dan upaya politiknya 20 tahun kemudian ternyata membawa banyak manfaat bagi perjuangan Indonesia. Karena perkenalannya dengan Pandit Jawaharlal Nehru di tahun 1927,
telah membuka kemungkinan ditingkatkannya kerjasama antar bangsa dan antar negara di kemudian hari. Kunjungan Hatta sebagai Abdullah yang menyamar selaku co-pilot datang ke India untuk menemui Nehru dan Mahatma Gandhi pada tahun 1947 merupakan keberanian politik dan heroik yang ditunjukkan Hatta pada dunia internasional. Padahal kedudukan Hatta pada waktu itu sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, tapi kunjungannya yang menyamar menembus blokade Belanda itu penuh mengandung resiko. Akan tetapi, Hatta sebagai seorang pejuang dan patriot patuh pada pesan Soekarno yang meminta agar dia ke New Delhi untuk konsultasi dengan Nehru. Pertemuannya dengan Gandhi dan Nehru berhasil dengan baik. Terbukti bahwa pada waktu Belanda menyerbu ibu kota Republik Indonesia dan menduduki Yogyakarta, serta menawan tokoh-tokoh nasional kita termasuk Soekarno-Hatta, Nehru dalam bulan Januari tahun 1949 mengadakan konferensi Asia khusus untuk mengutuk agresi militer Belanda terhadap Indonesia di New Delhi. Di samping itu, atas prakarsa Nehru, India telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk Belanda dan mendesak agar Belanda kembali berunding dengan Republik Indonesia. Ternyata, kenyataan sejarah ini membuktikan bahwa strategi Hatta berhasil. Sikap seorang politikus dan negarawan dapat dicontoh dari Bung Hatta. Antara politikus dan negarawan dapat kita bedakan. Bedanya adalah politikus hanya memikirkan kemenangan dari pemilu ke pemilu, sedangkan seorang negarawan memikirkan keselamatan generasi demi generasi. Hatta adalah figur politikus dan negarawan yang berjuang untuk masa depan bangsa. Hatta adalah tokoh yang menunjukkan bangsa Indonesia kepada cita-cita dan harapan mereka untuk menjadi bangsa yang terhormat dan merdeka. Ia dikenal sebagai seorang pendiam dan lebih banyak menulis. Tanggal 14 Maret 1980, bangsa Indonesia kehilangan Bung Hatta untuk selama-lamanya. Beliau tokoh besar yang telah mengantarkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka!